dalam Islam baik. Kenapa? Karena tidak disia-siakan. Misalnya kalau orang yang sajen ke Nyi Roro Kidul, lalu bikin tumpeng gede beserta semuanya, dilarung ke laut, gitu kan ya akhirnya ke laut. Ya memang sih mungkin akan dimakan ikan dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam Islam, yang namanya persembahan itu ketika misalnya Idul Adha, nyembelih kambing, ketika nyembelihnya saja, ya Allah aku berkorban untukmu ya Allah, kan gitu. Tapi nanti setelah itu kemudian prakteknya gimana? Dibagikan kepada. Nah, ketidakmusyrikan kita supaya kita bisa khusyuk itu harus kita luaskan pengertiannya ke dalam yang lain. Kalau orang Arab dulu begitu masuk Islam tidak lagi menyembah berhala, maka kalau kita sekarang begitu ngaji seperti ini tidak lagi menyembah berhala yang lain. Apa berhala yang lain? Apa berhala yang lain? Rumah megah, mobil mewah, ya kan? Nah, jangan sampai sholat kita, ngaji kita, sedekah kita itu terhalangi oleh hal-hal itu. Kalau ternyata terhalangi oleh hal-hal itu, nah itu yang termasuk dari satu di antara bahwa orang yang musyriki Nabi, menyekutukan Allah dengan yang jangan salah, kadang segelas es dingin ketika kita sangat haus setelah puasa seharian gitu aja bisa jadi berhala. Lagi mana ketika kita haus begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, treng kadek bismillah nggak pakai apa, saut tuh gelas glok 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 glok. Wis lupa hadis bahwa kalau minum tidak boleh dengan langsung tapi harus kasih jeda, lupa baca bismillah, lupa semuanya. Gelas dan es yang penuh dengan embun tetes-tetes itu menjadi Tuhan minimal pada saat itu. Jadi hal-hal yang melupakan kita dari Allah, Allah itu cemburu dengan menyebutnya sebagai yusyrik billah, menyekutukan Allah. Hati-hati ya. Jadi menyekutukan Allah ini memang yang paling awal adalah yang mereka yang menyembah benda-benda, berhala, akik, keris, apa segala macam itu. Tapi kalau kita luaskan maknanya, maka nyampe kemana-mana, termasuk hal-hal yang bisa membuat kita lupa dan tidak taat kepada Allah. Berarti kita kan terdistrak, kita ini terpalingkan pandangan mata kita dari yang seharusnya satu-satunya, yakni Allah. Nah ini yang harus kita gali supaya wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bir rihu fi makanin sahiq. Karena kalau orang-orang yang menyekutukan Allah, kalau dulu dengan berhala arca, sekarang dengan berhala ilmu, berhala jabatan, berhala harta, kalau sampai begitu, maka fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru. Zaman itu seperti sesuatu yang dilempar dari langit, jatuh, lalu karena melayang itu kemudian disambar oleh burung. Jadi hilang, musnah. Karena apa? Au tahwi bihir rihu fi makanin sahiq, atau sama seperti diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ini menunjukkan kesia-siaan upaya. Eman kalau kita banyak bersedekah, lalu kemudian diiringi riya. Bersedekah lalu diiringi dengan hal-hal yang menghilangkan seperti musyrik tadi. Hati-hati ya. Makanya di sini disebut seperti sesuatu yang diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa, demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Apa ini maksud dengan syiar? Syariat. Kalau di sini dimaknai sebagai syariatnya. Perintahnya Allah. Syiar-syiar Allah itu apa? Perintah-perintahnya Allah. Kalau kita mengagungkan perintah Allah, benar-benar mentaatinya tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali, fa innaha min taqwal qulub, karena itulah sesungguhnya dari ketakwaan hati.
Lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma. Bagi mereka itu, kata Allah, bagi kalian itu ada manfaat. Di dalamnya ada manfaat. Misalnya di dalam Al-An'am itu ada manfaat. Misalnya beberapa manfaat itu adalah bagaimana di dalam hewan kurban itu terdapat berbagai manfaat. Seperti misalnya susu, bulu-bulunya, tenaganya yang diperoleh hingga waktu disembelih. Itu banyak manfaat. Apa yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah? Kalau dalam ibadah haji ya tentu syiar-syiar Allah yang disebut itu adalah tentang wukuf, di Muzdalifah, kemudian melempar jumroh, bercukur, menyembelih hewan kurban, ya kalau dalam ritual haji. Apa ini maksud syair Allah itu? Jadi hendaknya kita membaguskan misalnya tentang hewan kurban, ya cari yang bagus lah, jangan yang wedus budul. Dan pilihlah yang banyak dagingnya, gitu. Jangan yang kurus-kurus karena murah terus ngirit. Sekalian yang baik-baik. Summa mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah. Kalau dulu di Arab, ya di sekitar Baitullah. Kalau kita sekarang kan biasanya di samping-samping masjid penyembelihan. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru smallahi ala ma yarzaqahum. Dan bagi tiap umat kami jadikan cara peribadatan syariat yang beda-beda. Nah, seperti yang kemarin saya sebut, bahwa sangat mungkin agama-agama sekarang itu dulunya adalah semuanya dari para nabi. Cuma ketika sudah ganti generasi, terjadi distorsi pemahaman, terjadi deviasi pelaksanaan. Lama-lama ya kemudian jadi nggak karu-karuan. Padahal setiap itu sudah ada mansakanya. Mansaka, syariat, angger-angger. Yadhkurusmallahi, untuk mengingat kepada Allah. Itu. Alama razaqahum, apa atas apa yang mereka. Tapi ketika sampean misalnya digoda dengan banyaknya harta, banyaknya rezeki, jangan lupa baik wa mim bahimatil an'am, baik dari binatang, ternak dan sebagainya, untuk selalu apa? Itu tadi. Lihat kurusmallahi, untuk selalu mengingat Allah. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka Tuhan kalian adalah Allah yang Maha Esa, maka kepadanya lah aslimu. Kalimatnya Islamlah gitu ya. Tapi aslinya lebih dalam dari itu. Apa aslimu? Tunduk patuhlah. Jangan banyak bantah. Aslimu. Islam mau saja kamu. Tapi Islam bukan hanya yang diartikan Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ya. Tapi aslim seperti yang dulu Nabi Ibrahim diperintah Allah itu loh. Wahai Ibrahim, aslim, kata Nabi, kata Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 131. Nah, yang belum baca tadi silakan. Yang belum baca tadi, monggo silakan. Assalamualaikum Gus. Al-Baqarah 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Jadi kalau kita ingin seperti Nabi Ibrahim, dan memang harus ke sana, makanya tahiyat kita itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Betapa itu menunjukkan Nabi Ibrahim dan keluarganya itu menjadi pionir atau contoh di dalam hal kepasrahan, keislaman. Aslim ya Ibrahim, Islamlah Ibrahim. Serah dirilah kamu. Nabi Ibrahim menjawab tidak hanya lisan, tapi sampai ke tindakan.
demi mempertahankan akidah dibakar, monggo. Demi membuktikan cintanya kepada Allah, istri yang sangat dicintai dan anak yang ditunggu puluhan tahun dalam umur masih beberapa bulan, ditinggal, perintah ninggal. Aslim yang seperti itulah yang di masa Rasulullah Ibrahim itu menjadi contoh. Jadi kalau di sini sekarang kita diperintah Allah, falahu, maka kepada Allah lah hai kalian jamaah kajian tafsir itu, aslimu, serah dirilah, tunduk patuhlah, kata Allah. Maka jawab kita gimana? Aslamtu li rabbil alamin. Ayo. Aslamtu li rabbil alamin. Kalau kalimatnya man angsori ilallah, maka kita jawabnya nahnu angsoru. Kalau kalimat di sini, apakah aslim perintahnya? Aslimnya Ibrahim, maka jawab kita adalah aslamtu li rabbil alamin. Serah diriku lah ya Allah, tunduk patuh terhadap seluruh aturanmu. Wah, maka kalau sudah tunduk patuh, Allah memberi kabar. Wa basyiril mukhbitin. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh itu. Apa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Cirinya orang yang patuh tunduk itu bukan orang yang banyak dalil, sering nongol di TV viral. Nah, inilah satu di antara ciri orang yang sudah benar-benar mukhbitin atau yang tunduk adalah satu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika didengarkan asma Allah, dia bersungkur sujud nangis. Dalam ayat lain banyak itu. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum. Tidak hanya mendengar kabar gembira, tapi juga siap mendengar kabar tidak gembira dan cukup mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sabar dalam sholatnya. Wal muqimis sholata wa mimma razaqnahum wasabirina, dan sabar alama asobahum. Oh, ditimpa masalah musibah, sabar. Ini yang saya kadang masih harus belajar dulu, terutama ketika nemui orang-orang yang sangat sulit diingatkan, diberi peringatan itu. Kadang hati ya jengkel, tapi kata Allah di sini sebut orang-orang yang as-sabirina, orang yang sabar. Alama asobahum, atas apa yang menimpa mereka. Nah, kita harus jadi orang kayak gini, karena setelah kemudian Allah berfirman, wa basyiris mukhbitin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang taat itu bahwa Allah akan memberikan balasan. Karena was-sabirina alama asobahum, setelah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, Allah yaitu selanjutnya was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah. Jadi ini nyambung kaitannya dengan ayat di Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Wal muqimis shalah, maka di sini disebut yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan untuk rezeki yang diberikan kepadamu, maka infakkanlah, jangan digenggami sendiri. Itu satu di antara ciri orang-orang yang dimuliakan derajatnya oleh Allah. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang dimampukan untuk melaksanakan anjuran ayat ini tanpa paksaan. Sesuatu yang memang ya aku butuh untuk meningkat. Gitu. Jadi dalam hal mempraktekkan ayat tentang cambuan-cambuan supaya kita mandiri di dalam disiplin ibadah, dakwah, sholat itu penting ya, supaya kita menjadi orang-orang yang taat tunduk patuh ketika Allah perintah aslim atau aslimu, serah dirilah kalian semua, maka jawab kita apa? Aslamtu li rabbil alamin. Dan kepada rezeki yang kita diberikan Allah, ayo kita infakkan. Ayo kita infakkan supaya ringan hidup kita. Ringan dalam arti benar, berat. Itu dalam arti salah. Nafsu itu berat loh sesungguhnya. Tapi manusia karena seperti keinginan hati diikuti. Sementara kayak sholat, ngaji, gini kan nggak cocok dengan nafsu manusia. Tapi sampean-sampean yang sudah hadir ini minta diberi Allah kepastian. Bukan kepastian, perlindungan
supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang mukhbitin. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Monggo kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup. Ya, dan silakan selamat minum kopi, minum air hangat, atau sudah ada suguhannya di depannya, coba lihat. Ada yang sudah ada suguhannya di depannya? Coba. Ada yang sudah ada suguhannya di depannya. Jam segini? Siap, Ada Gus. Pak Wid? Siap. Apa Pak Wid? Pak Dul itu apa? Kok mie Pak Dul? Kopi, Gus. Mana kopinya Pak Wid? Paling dulu tuh pop mie. Ini Gus. Iya, Pak Dul kok mie itu gimana? Itu loh, kopinya Pak Wid itu loh. Sudah di pinggir pantai minum kopi, asiknya Pak Wid. Gimana? Kata di Malang Gus, dapat undangan. Kopi, Gus. Alhamdulillah, Gus. Itu Mas Tris di sawah bawa apa? Nggak bawa apa-apa, Gus. Air putih aja. Masuk nggak ada camilan-camilannya gitu? Cuma pisang aja. Pak Budi itu di belakang kulkas penuh itu. Budi apa camilannya Budi? Pagi-pagi ini? Ritual saya kopi aja, Gus, kalau pagi. Kopi ya? Oke. Oke lah. Iya, ini saya belum, saya sudah dikasih ibu, saya tadi ada air putih, dikasih bupah tadi air putih sama camilan dikit. Jaga kesehatan dulu, jasmani rohani. Insya Allah, karena mentaati Allah juga butuh stamina, butuh endurance. Jadi jaga kesehatan. Mending menjaga kesehatan mahal dikit daripada berobat mahal. Jadi lebih baik mahal ketika menjaga kesehatan daripada mahal karena berobat sakit ya. Jaga kesehatan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma rahmati kita menuntun kita. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat muslimin. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt. Wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa al-muslimin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rafa'na darajatana fina. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa ighfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Rabbi israf lana sudurna. Rabbana waj'alna muslimina laka mughfiratan wa sunnatan alaina. Allahumma afriq lana sabra wa sabbit mana wa fansurna wa kafirin wa fadil sama. Alimul ghaibi wa syahadati rabbul alamin. A'udzu billahi min judil bala wal badr kishaqwa sul qada shumadatil a'da Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa qina bis-sudur wa sinna. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma Waalaikumsalam. rabbana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.